Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Niman Sofiani. Saya dari kelas D Akuntansi. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai demokrasi di Indonesia. Pengertian demokrasi. Istilah demokrasi berasal dari kata demo yang artinya rakyat dan kratos yang berarti kekuasaan. Secara umum, demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan di mana rakyat ikut sertakan dalam pemerintahan negara serta sebagai penentu keputusan kebijakan tertinggi dan ciri-ciri pemerintahan yang demokrasi. Yang pertama, pemerintah didasarkan pada persetujuan rakyat. Yang kedua, pemerintah paling banyak dan perlindungan hak-hak minoritas. Yang ketiga, jaminan hak-hak manusia. Yang keempat, pemilu yang bebas dan adil. Yang kelima, persamaan di depan hukum. Yang keenam, perlindungan di depan hukum. Yang ketujuh, pemerintah dibatasi oleh konstitusi. Yang kedelapan, penghargaan pada keragaman. Dan yang kesembilan, penghargaan terhadap nilai-nilai demokrasi. Prinsip demokrasi. Yang pertama, keterlibatan warga negara dalam pembuatan keputusan politik. Yang kedua, tingkat persamaan atau kesetaraan tertentu antar warga negara. Yang ketiga, tingkat kebebasan atau kemerdekaan tertentu yang diakui dan dipakai oleh para warga negara. Dan yang keempat, penghormatan terhadap supremasi hukum. Perkembangan demokrasi di Indonesia. Yang pertama, pada masa pemerintahan Revolusi Kemerdekaan pada tahun 1945 sampai dengan 1949. Pelaksanaan demokrasi baru terbatas pada berfungsinya pers yang mendukung Revolusi Kemerdekaan. Sedangkan elemen-elemen demokrasi yang lain belum sepenuhnya terwujud karena situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan. Yang kedua, pada masa Orde Lama. Masa ini berlangsung dari tahun 1945 sampai dengan 1949. Pada masa ini, pers dibagi menjadi dua golongan, yaitu pers yang diterbitkan oleh Tentara Sekutu dan Belanda atau disebut pers NICA, serta pers yang diterbitkan oleh rakyat Indonesia atau disebut pers Republik. Yang ketiga, pada Orde Baru. Orde Baru menggantikan Orde Lama yang merujuk kepada era pemerintahan Soekarno. Lahirnya Orde Baru diawali dengan dikeluarkannya Surat Perintah 11 Maret 1966. Orde Baru berlangsung dari tahun 1966 hingga dengan 1998. Dalam jangka waktu tersebut, ekonomi Indonesia berkembang pesat meskipun hal ini terjadi bersamaan dengan praktik korupsi yang merajalela. Yang keempat, era reformasi atau era pasca Soeharto. Di Indonesia dimulai pada tahun 1998, tepatnya saat Presiden Soeharto mengundurkan diri pada 21 Mei 1998 dan digantikan oleh Wakil Presiden saat itu, yakni B.J. Habibie. Presiden ini periode ini. Contoh budaya demokrasi, misalnya pemilihan umum, pemilihan kepala desa, pembagian kekuasaan, kebebasan pribadi, dan lain sebagainya. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.